Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Ais. Jadi Bu Ida, maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin ngobrol ringan Bu kalian mengenai permasalahan siswa saya di sekolah. Ya kalau Bu Ida nggak keberatan, kira-kira 10-15 menit Bu Ida. Iya Bu, boleh silahkan. Semoga nanti saya bisa membantu Bu Ais ya. Baik, terima kasih Bu Ida. Baik Bu Ais, sebenarnya apa yang ingin Bu Ais bicarakan dengan saya hari ini? Jadi ini permasalahan yang saya alami di sekolah ya Bu Ida. Nah, sebelumnya saya ingin Bu Ida ketahui bahwa saya berada di sekolah yang boarding school. Jadi dia itu di sekolah juga dia itu wajib mondok. Jadi kalau pada tahun ajaran seperti ini, karena kebetulan saya itu guru BK di kelas 10, maka saya seringkali membersamai anak-anak yang kurang bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri di lingkungan sekolah dan pondok. Kalau saya mengamati sih, beberapa di antara mereka itu karena sekolah sebelumnya pada jenjang SMP-nya tidak pernah mondok. Jadi kiranya dia itu mengalami kaget gitu ya, Bu, shock masuk ke sekolah yang berbasis pesantren gitu Bu Ida. Oh, jadi begitu ya. Kalau ngomongin murid-muridnya Bu Ais yang masih belum kerasa, baik itu di sekolah maupun di pondok ya Bu, belum bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri di lingkungan baru, yaitu di sekolah pondok. Iya, seperti itu Bu Ida yang saya alami. Jadi kalau saya melihat itu, anak-anak bukan cuma belum bisa beradaptasi di lingkungan pesantren, ya. Karena apa ya Bu Ida, kalau di lingkungan pesantren itu kan anak-anak tidurnya bisa lebih malam, ya, dan bangunnya lebih pagi sebelum subuh. Jadi jam biologis mereka itu sangat padat sekali. Nah, apalagi kalau saya melihat beberapa di antaranya murid saya itu dengan backgroundnya itu belum pernah nyantri, jadi dia itu sulit mengikuti kegiatan-kegiatan di pesantren dengan jadwal yang padat tadi. Nah, misalnya dia itu tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi sekarang itu harus ngaji gandungan atau sholat bareng. Atau ada juga Bu Ida anaknya yang belum bisa memaknai pegon gitu. Nah, selain itu saya melihat juga mereka mengalami kendala di sekolah. Artinya dia itu mengalami kendala pada pelajaran-pelajaran yang mungkin karena sekolah kami itu berbasis sains gitu. Jadi anak-anak yang peralihan dari siswa SMP yang dulunya itu mata pelajarannya IPA ke SMA dengan sudah berpecah IPA tadi itu kimia, biologi dan fisika, itu sedikit mengalami kendala di situ sedikit. Oh, jadi begitu ya Bu Ais. Jadi tadi kendalanya yang pertama itu anaknya memang tidak pernah mondok, lalu dia juga shock dengan kegiatan-kegiatan yang baru dialami di pondok, ditambah lagi dengan struktur pelajaran di SMP yang begitu berbeda dengan di SMA, yang agaknya semakin sulit ya. Begitu ya Bu Ais? Iya, seperti itu Bu Ida. Nah, kita kan cuma punya waktu pendek ya Bu Ais ya. Apa sih yang Bu Ais ingin dapatkan dari obrolan kita hari ini? Saya ingin membantu ya Bu. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk murid-murid saya di sini dalam ya menemani perjalanan mereka selama berada di pondok dan juga berada di sekolah ini. Jadi apa yang ingin Bu Ais lakukan kalau begitu Bu? Agar murid-murid Bu Ais nanti bisa lebih beradaptasi di lingkungan yang baru, yaitu di lingkungan sekolah sekaligus mondok. Apa Bu Ais?
yang ada di bayangan saya itu mereka bisa fokus Bu Ida. Jadi dia itu bisa fokus sebagai siswa saat berada di sekolah. Dia juga bisa fokus nyantri gitu nggih saat dia berada di pesantren. Gitu. Nah, Bu Ais, biasanya kalau mendengar kata pondok kan anak-anak tidak kerasan gitu loh. Betul. Nah, soal kerasan atau tidak dan mereka bisa beradaptasi di lingkungan sekolah sekaligus mondok, murid seperti apa yang nantinya Bu Ais yang harapkan agar bisa beradaptasi di lingkungan pesantren yang baru yang tidak memiliki masalah penyesuaian dalam dirinya mereka? Yang jelas kalau pandangan saya murid yang bisa beradaptasi dan menyesuaikan ini dia sudah bisa fokus ya Bu ya di sekolah. Jadi dia itu sudah dapat memanage waktu, menyeimbangkan antara kegiatan-kegiatan di sekolah dan juga kegiatan di pesantren gitu. Mungkin tandanya yang bisa saya lihat itu dia tidak keteteran gitu di antara kegiatan tersebut, dan lainnya itu dia dapat mengikuti kegiatan organisasi mungkin atau pengembangan diri seperti mengikuti lomba-lomba. Nah itu menurut saya sudah cukup menunjukkan dia fokus ada di sini. Ya Bu Ais, jadi anak-anak menurut Bu Ais itu kalau dia bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri apabila bisa fokus, membagi waktunya secara seimbang. Nah, jika dilihat dari levelnya yang dimana dia dikatakan ideal atau sempurna di angka 10, maka berapa nilai murid Bu Ais yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi menyesuaikan diri di lingkungan pondok sekaligus sekolah? Karena yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam proses beradaptasi kan bukan 1-2 anak gitu ya Bu ya. Jadi gambaran saya ya di angka 5 ya Bu ya. Mungkin ada yang lebih bawah lagi, tapi sejauh ini di angka 5. Nah kalau saya melihat kenapa saya bisa memberikan nilai di angka 5 itu ya karena ada yang dia itu tidak rasanya di pondok, sehingga ketidakkerasanannya itu dalam bentuk misalnya dia tidak bisa memaknai pego gitu. Dan itu kan hambatan sendiri. Ada juga yang tidak kerasanya itu justru di lingkungan sekolah, karena mereka beranggapan bahwa pelajaran-pelajaran sains itu susah dan mereka masih pada tahap peralihan. Yang kebetulan masuk di sekolah kami ini yang nggak ada IPS-nya, itu kendalanya. Termasuk kompleks juga ya Bu ya, masalah yang dihadapi oleh murid Bu Ais. Nah, dengan permasalahan yang seperti itu, rasa-rasanya untuk mewujudkan rating atau angka ideal 10 agaknya susah ya Bu Ais ya. Kalau begitu, apa keinginan Bu Ais agar dapat mewujudkan di angka berapa secara fokus dan keseimbangan tadi? Kalau di angka 10 memang susah ya Bu dengan kondisinya seperti itu. Tapi kalau harapan saya di angka 8 cukup sih Bu.